Shalom EPCC, kami mengalu-alukan Bapa Ibu dan saudara-saudari semua ke perayaan kebaktian dan puji sembah EPCC. Adalah satu sukacita yang besar saudara untuk kita semua dapat berkoneksi dan bergabung dalam saluran online pada pagi hari ini. Berikut merupakan beberapa pengumuman yang penting saudara. Pertamanya tentang pemberian. Sekiranya anda membuat pemberian saudara, persembahan anda maupun perpuluhan anda atau pemberian misi, berikut adalah 4 kaedah yang anda boleh pakai untuk memberi pemberian anda. Yang pertama saudara adalah pemberian secara perbankan online. Kedua adalah secara pemberian melalui mesin ATM. Ketiga adalah saudara melalui cek yang dibayar bagi Excel Point Community Church. Dan keempat adalah e-wallet yang menggunakan aplikasi Touch and Go yang sudah pun diterangkan oleh Pastor Sam minggu-minggu yang lalu saudara ya. Itu adalah semua tentang pemberian kita ya bagi EPCC. Untuk makluman saudara, EPCC masih lagi mengambil pungutan misi saudara. Ini adalah kerana kita punya komitmen bagi misi seluruh dunia masih berjalan saudara. Jadi pemberian komitmen misi bulanan EPCC adalah sebanyak RM8,716 ya untuk sebulan. Jadi bagi kita yang memberi untuk pemberian misi, harap maklum ya. Jadi saudara, itu semua adalah pemberian kita bagi EPCC. Dan pengumuman yang kedua dan terakhir adalah saudara adalah ini. Kami mengucapkan ucapan takziah kepada Ibu Judy dan juga Pastor Bernard dan keluarga atas kematian suami kesayangan Ibu Judy yang juga merupakan ayah kepada Pastor Bernard dari sidang bahasa Inggris kita yang bernama saudara Lee Ju Ai yang sudah berusia 82 tahun yang sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga saudara pada 14 April yang lalu. Jadi mari EPCC sebagai jemaat di tempat ini kita sokong Pastor Bernard, Ibu Judy dan juga keluarga Pastor Bernard semuanya dalam sokongan doa kita di waktu ini saudara ya. Jadi harap maklum saudara, inilah beberapa pengumuman penting yang ada untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai EPCC, selamat datang ke ibadah kita secara online. Saya percaya anda semua sihat-sihat saja di rumah. Walaupun kita masih ada perintah kawalan pergerakan saudara, tapi kita puji Tuhan, kita masih ada kesempatan boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Ada amin saudara. Saat ini saya mengalu-alukan kehadiran semua jemaat EPCC Summit. Ayo bangkit berdiri saudara. Begitu juga dengan jemaat daripada Excel Point Kuching. Ayo mari berdiri bersama-sama saudara. Dan juga semua yang di Penang, EPCC Penang, mari bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kalau sudah siap, mari katakan bersama dengan saya 3 kali amin ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Amin. 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 Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari EPCC kita tinggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Yesus namanya. Dialah sumber segala sesuatu bagi kita saudara. Haleluya. Mari sama-sama saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo EPCC, sekali lagi mari sama-sama kita tinggikan nama Yesus yang ajaib.
Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh, katakan sama-sama, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita agungkan nama-Nya. Kaulah sumber kami Bapa, dalam kesukaran, dalam kesulitan, Kaulah jawaban bagi kami Bapa, yang selalu ada, yang selalu siap bagi kami, Yesus. Kau Tuhan, sumber kekuatan, sama-sama IPCC. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama saudara, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah sumber Tuhan senantiasa bagi kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya saudara. Saya percaya kita nyanyikan nyanyian ini bukan hanya sekadar nyanyian saudara, tapi benar-benar lahir dari hati kita. Karena Yesus sungguh nyata saudara, Dia sumber segala sesuatu bagi kita dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, saya mengajak saudara untuk datang lebih dekat lagi ke takhta kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kitalah penyembah yang sebenar itu saudara. Mari kita tinggikan Yesus bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Hati, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semua jemaat IPCC sama-sama kita tinggikan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini. Oh, kemenangan-Mu Tuhan. Mari jemaat IPCC sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan segenap hatimu saudara, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Come on IPCC. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Mari jemaat IPCC, angkat suaramu,
sembah Raja, tinggikan namanya. Kau besar Tuhan, Kau ajaib, Kaulah segalanya bagi kami Yesus. Mari sama-sama kita tinggikan Raja kita. Ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. IPCC sama-sama. Ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Raja, yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum IPCC. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum akan Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami serahkan masa seterusnya tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih saudara untuk partisipasi dalam pujian dan penyembahan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara pun diberkati. Dan saudara, sekarang masa yang dinanti-nantikan oleh kita semua adalah untuk firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Sam dengan tepuk tangan kita saudara. Dipersilakan. Haleluya. Halo semua, Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan untuk tim puji sembah kita yang membuat rekaman video puji sembah itu. Thank you, terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa mantap. Ya, saudara, Bapak Ibu semua, sudah 1 bulan kita semua melalui PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan. Saya puji Tuhan kita semua dapat terus menjadi jemaat yang kuat dan teguh dan tidak tergoyah dengan apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan puji Tuhan, ini semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah saudara, mari kita siap untuk menerima firman Tuhan pada masa ini. Saya pimpin kita dalam doa dan terus menerima firman Tuhan. Bapa kami yang berkuasa di surga, terima kasih karena memberikan kami Tuhan kuasa dan kekuatan daripada Rohul Kudus untuk melalui PKP yang sebulan telah kami lalui. Dan ada banyak yang menjadi cabaran, banyak tantangan, tapi mata kami tetap tertuju kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang memimpin dan menolong dan mengurapi kami. Terima kasih, kami doakan untuk firman yang kami mau dengar, biar firman ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga Tuhan penawar bagi segala macam permasalahan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu semua, tajuk yang saya mau bawa pada hari ini adalah tajuknya tak tergoncang, saudaraku. Tak tergoncang di dalam dunia yang tergoncang. Kita mau mengalami firman yang mengatakan tentang tak tergoncang dalam dunia yang tergoncang. Saya pasti saudara, Bapak Ibu
setelah melalui 1 bulan PKP ini sudah tahu begitu bagaimana kita telah melalui goncangan yang sangat dahsyat. Dan saudara, apa maksud goncangan ini yang kita alami? Apakah isi hati Tuhan di sebalik goncangan ini, saudaraku? Nanti kita akan lihat apa sih itu goncangan-goncangannya itu. Tetapi kalau kita hanya lihat goncangan itu tanpa melihat dan mengerti isi hati Tuhan di sebalik goncangan itu, saya takut saudaraku, kita akan mula melihat seorang Tuhan yang tidak jelas, Tuhan yang mungkin jahat, Tuhan yang hanya mau mencurahkan murka di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita lihat firman-Nya, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 25 sampai yang ke-29. Ya, Ibrani pasal yang ke-12, 25 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan 25 dan 26 dulu. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan saja bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Nah saudara, firman yang baik. Ibrani 12 ditulis dan ditujukan khusus kepada umat Kristen yang tinggal, umat Kristen yang khususnya orang-orang Ibrani ataupun orang Yahudi, orang Ibrani yang baru mengalami iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dulu bukan Kristen, mereka dulu di dalam kepercayaan penyembahan mengikut cara Taurat Musa, dan sekarang setelah menerima Yesus, mereka mengalami pencobaan, penganiayaan, dan surat ataupun kitab Ibrani ini ditulis untuk mendorong umat Tuhan yang percaya itu supaya mereka tetap teguh, tetap kuat. Nah, pasal 12 punya tema yang sama, untuk menolong mereka supaya mata mereka tertuju kepada Tuhan dan mereka tetap berlari sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam iman mereka. So dalam ayat ini saudaraku, Tuhan berbicara tentang goncangan. Nah Dia berkata dahulu dan sekarang. Apa itu saudara? Kemudian Dia menggunakan ungkapan daripada buku Hagai. Kenapa saudara? Nah saya perjelaskan. Saudara mesti ingat bahwa orang-orang ini yang Kristen yang menerima surat ini dari dalam orang Ibrani ini, dulu mereka begitu biasa dengan cara penyembahan Taurat Musa, pengorbanan binatang, dan sebagainya. Tetapi sekarang telah menerima Yesus, mereka masih lagi mungkin terikut-ikut dengan cara penyembahan mengikut Taurat. Jadi sebab itu Tuhan berkata Dia berbicara dahulu daripada gunung Sinai, saudaraku. Dan yaitu pada waktu Taurat diberikan kepada mereka. Dan sekarang Dia berkata, tetapi sekarang Tuhan berbicara lagi. Berarti sekarang Tuhan berbicara daripada gunung Sion, yaitu dalam konteks perjanjian baru. Dan mereka masih lagi tidak mau mendengar, saudaraku. Ya, kalau dalam perjanjian lama apa yang diutuskan Musa, mereka tidak dengar. Dalam perjanjian baru apa yang diutuskan juga mereka tidak dengar, saudaraku. Berarti saudaraku mereka seperti tidak dengar. Jadi setelah Tuhan berbicara dan mereka tidak mendengar, apa yang terbaik adalah ya benarkan goncangan sedikit. Nah goncangan itu saudaraku jangan salah paham. Goncangan itu bukan karena Tuhan jahat. Goncangan itu bukan karena Tuhan itu
saudaraku, mau mencurahkan murka dan menghancurkan mereka. Nah, mari kita lihat apa yang tergoncang. Kita lihat slide-nya, saudaraku. Apa yang tergoncang? Kita lihat. Yang pertama, saudaraku, yang tergoncang adalah di Gunung Sinai, ya. Tuhan berkata dia berbicara dari bumi. Waktu itu suaranya hanya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang dia berkata, sekarang yaitu dari Gunung Sion, dari perjanjian baru, Tuhan menggoncangkan bukan saja bumi, tapi bumi dan langit. Ya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, bumi saja, melainkan langit juga, Tuhan berkata. Sebab itu dia menggunakan ungkapan dari Hagai pasal 26, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Nah, saudaraku, ungkapan yang diberikan di dalam buku Hagai adalah tentang apa yang akan terjadi di masa depan, di mana, saudaraku, bumi ini berlalu, surga berlalu, di mana Tuhan membawa bumi dan surga yang baru, yaitu setelah, saudaraku, kedatangan kedua kali Yesus memerintah 1000 tahun dari Yerusalem, dan setelah itu, saudaraku, akan terjadi perubahan di atas bumi dan surga. Nah, Hagai berbicara tentang itu. Nah, berarti maksud dasarnya adalah akan terjadi goncangan satu hari. Tetapi sekarang Tuhan berkata, sekarang masih lagi ada goncangan. Tuhan berbicara dan mereka tidak mendengar, dan Tuhan sengaja membawa goncangan itu supaya apa yang boleh tergoncang, saudaraku, hilang. Dan apa yang tidak boleh tergoncang akan tetap teguh. Seperti contohnya, saudara, kalau ada gempa bumi, saya berdiri di dalam bumi ini, saya di rumah saya pasti akan merasakan bumi itu bergoncang, dan saya juga bergoncang karena kaki saya, saudaraku, di bumi atau di rumah saya. Tetapi kalau saya di pesawat, saudaraku, saya tidak merasakan guncangan gempa bumi itu. Nah, seperti itu, saudaraku, Tuhan berkata akan terjadi goncangan. Jadi apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Hanya apa yang tidak tergoncangkan akan tetap berdiri. So, saudaraku, kita melihat sekarang ada banyak yang sudah tergoncang di dalam bumi ini, saudara. Begitu banyak yang sudah tergoncang di dalam bumi ini. Ya, kita lihat slide-nya, saudara. Contohnya ada beberapa yang saya mau tunjuk kepada saudara. Ada goncangan ekonomi, saudara. Saudara, seluruh dunia pada tanggal 6 hari bulan April, saudara, 16 hari bulan April, sekitar 2,1 juta ataupun 2,1 juta orang sudah dijangkiti virus corona ini. Dan daripada itu 136.000 yang sudah meninggal. Dan luar biasanya 525.000 sudah sembuh. Nah, karena ini, saudaraku, terjadi perubahan yang sangat besar dan sangat dahsyat di seluruh dunia. Goncangan ekonomi, saudaraku, kita melihat. Dikatakan oleh bangsa-bangsa bersatu, mereka mengatakan akan banyak negara-negara yang sedang membangun akan kehilangan punca pendapatan sekitar 220 billion US dollar Amerika, 220 billion punca pendapatan akan kehilangan daripada banyak negara-negara yang sedang membangun, saudaraku. Itu sangat besar apa yang terjadi, saudaraku. Apalagi yang terjadi dalam krisis ekonomi ini, penurunan harga minyak. Puji Tuhan, sekarang harga bensin, harga petrol sangat murah, saudara. Tapi masalahnya harga murah, mau pergi mana, saudara? Nak boleh pergi mana? Hashtag duduk di rumah. Aduh, ini kalilah baru itu harga petrol turun. Nantilah bila kita sudah habis MCO, barulah turun, saudara. Kita mau jalan-jalan kan? Tapi harga petrol turun. Jadi ada dampaknya juga di seluruh dunia, saudara. Apalagi yang kita lihat, yang sedang mengalami penurunan, saudaraku. Perkilangan, saudaraku. Manufacturing, banyak juga kilang-kilang yang tertutup. Ada lagi, saudaraku, penurunan dalam industri perkhidmatan seperti restoran, hotel, penerbangan, shopping, mall, semua tutup, saudaraku. Ada goncangan di dalam situ. Apalagi, saudaraku, goncangannya kita lihat, saudaraku, yang terjadi ada pengangguran. Ini, saudaraku, sangat serius. Dikatakan, saudaraku, ada 6,7% kehilangan pekerjaan di seluruh dunia.
dalam sukuan yang kedua, iaitu bersamaan 195 juta pekerjaan sepenuh masa akan kehilangan. Dalam sukuan kedua tahun 2020 saja. Saudaraku, dalam sukuan yang pertama ini, saudaraku, dalam tahun ini, iaitu Januari, Februari, Mac, sudah lebih 30 juta pekerjaan sudah kehilangan di seluruh dunia. Orang sudah kehilangan kerja. Bulan Januari, Februari saja, saudaraku, negeri China saja 5 juta orang kehilangan kerja, saudara. Dan apalagi di US lebih 47 juta pekerjaan kehilangan di Amerika. Di Spanyol, saudara, di Spain 900,000 pekerjaan, orang kehilangan pekerjaan. Dan di Prancis 4 juta, di England, saudaraku, 1 juta. Saudaraku, ada goncangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan yang sangat dahsyat. Apalagi yang kehilangan, saudaraku, kita lihat. Percutian, saudaraku. Kita lihat percutian seperti contohnya, saudaraku, transportasi, saudaraku. Seperti bus. Kita, teman-teman jemaat kita yang bawa Grab. Oh, saudaraku, sangat susah. Ada goncangan, saudaraku. Semua pesawat, saudaraku, tidak bisa. Kita tidak bisa pakai pesawat dengan mudah kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Malaysian Airlines, sistem penerbangan Malaysia, lebih kurang 13,000 orang pekerja, saudaraku, tidak ada gaji untuk 3 bulan. Restoran, tempat shopping, tempat-tempat, saudaraku, liburan, semua tertutup, saudaraku. Ada banyak lagi, apalagi, saudaraku, kita boleh lihat. Pendidikan, saudaraku, lebih 1,5 juta student. 1,5 juta student, 1,5 billion student, saudara, saya minta maaf, yang tidak menyambung persekolahan dalam hampir 1 bulan ini atau lebih. Ini merangkumi 165 negara di seluruh dunia tidak lagi membolehkan anak-anak mereka kembali ke sekolah. SPM, STPM, pelajaran penting di Malaysia ditangguhkan. UPSR, PT3 dibatalkan, saudaraku. Dampaknya sangat besar. Saudaraku, apalagi yang kita lihat, saudara? Mari kita lihat. Apalagi yang terjadi dalam hiburan. Semua sinema, saudaraku, bioskop, semua panggung wayang, semua tutup, saudara. Tahun baru Cina biasanya ada gambar Jackie Chan yang keluar. Nah, saya selalu pergi tengok Jackie Chan. Saya suka Jackie Chan. Tetapi, saudaraku, tiba-tiba cancel karena semua pawagam ditutup. Karena ini COVID ini, saudaraku. Ini virus yang kecil, pengaruhnya sangat besar, saudara. Apalagi, saudaraku, sukan kita lihat dalam hiburan juga. Olimpik 2020 di Tokyo terpaksa ditunda ke masa yang lain. Television, video game, perjudian, dan juga, saudaraku, semua ada dampak yang dirasakan dalam dunia hiburan itu. Apalagi yang kita boleh lihat, saudaraku, yaitu keagamaan. Dulu gereja kita semua penuh, saudaraku, puji sembah, ada lampu, ada smoke machine, ada moving head, saudaraku, ada begitu banyak, ada kamera, wah, saudara. Oh, saudara, begitu glamour semua pemimpin pujian hari ini, saudara, di rumah hanya pakai gitar saja. Oh, saudaraku, ada goncangan. Goncangan itu apa sih, saudaraku? Bahwa mata kita tidak lagi tertuju kepada semua yang glamour-glamour itu, tetapi kepada Dia yang memanggil kita untuk menyembah Dia. Ada amin, saudara. Ada goncangan dalam segala hal, saudaraku. Kuil dan tempat penyembahan, masjid, saudaraku, gereja, semua, saudaraku, ada dampaknya. Apalagi, saudaraku, ada goncangan yang terjadi, saudara. Saudaraku, sains dan perubatan, jangan pikir hospital-hospital swasta. Ada hospital-hospital kecil, saudaraku, yang banyak kehilangan bisnis hari ini. Dan, saudara, apalagi yang kita boleh lihat, yang mengalami pendapatan pribadi, banyak yang sudah kehilangan pendapatan pribadi. Dampak sosial, contohnya, saudaraku, kita tidak boleh pergi restoran, tidak boleh fellowship, tidak boleh dating. Aduh, kesian yang bercinta itu. Tidak boleh dating. Yang mau bernikah, tidak boleh, saudaraku. Kenduri-kenduri kahwin, tidak boleh makan ramai-ramai. Restoran, saudaraku. Enjoy secara ramai-ramai, tidak boleh, saudaraku. Yang lebih krisis, saudaraku. Kita tidak boleh potong rambut, saudara. Aduh, itu krisisnya lebih, saudara. Itu, saudaraku, dampak sosialnya, saudara. Saudaraku, mereka juga bilang ada orang yang makan terlalu banyak duduk di rumah, saudara.
Sebab itu dia bilang pakai mask lah supaya saudara tidak boleh makan banyak. Sehingga saudaraku ada yang khawatir jadi gemuk saudaraku. Dampak sosial saudaraku. Ada yang mengatakan ini bagus karena lebih banyak, lebih ramai anak-anak akan lahir selepas lockdown ini saudaraku. Haleluya. Nah saudaraku, ada banyak goncangan lah. Akhir katanya ada banyak goncangan saudaraku. Saudara jangan pikir bahwa kerja saudara itu okey, tidak ada dampaknya, ada dampak negatifnya. Saudara berkata, kerja saya sekarang terus berjalan, sangat baik. Saudara, tidak ada satu kerja pun yang tidak tergoncang, saudara. Semua, kalau bukan sekarang, masalah lain, kerja macam itu juga pasti akan tergoncang. Nah, macam orang-orang yang buat bisnisnya pengkebumian, yang mengkebumikan, saudaraku. Orang mati. Itu bisnes saudaraku. Nah, seperti ada acara masa pengkebumian, ada buffet dinner saudara, ada ice cream, ada yang sajikan bia pula saudara. Wah saudaraku, meriah masa pengkebumian itu. Tapi hari ini polis sudah cakap pengkebumian tidak boleh lebih dari 5 orang. Aduh, bisnes yang seharusnya paling laris yaitu pengkebumian pun ada dampak, pun ada goncangannya. Apa kita bilang tidak ada goncangan saudaraku? Semua seperti ada goncangan. Nah saudara, kita lihat dalam seluruh dunia hari ini ada goncangan. Dampak alam semula jadi. Oh saudaraku, banyak dampaknya. Kebanyakannya dampak baiklah. Dikatakan getaran di atas bumi ini, permukaan bumi sudah makin berkurangan. Pencemaran bunyi sudah berkurangan. Lapisan ozon sudah mulai dipulihkan. Karena tidak ada asap, monoksida, saudaraku, tidak ada kereta api, bas, lori, semua bergerak. Jadi gegaran di atas bumi berkurangan. Jadi ada dampak. Ada goncangan saudaraku. Tetapi kita lihat dalam dunia ini. Apa yang masih belum tergoncang saudaraku? Apa yang masih belum tergoncang? Coba lihat slide di depan saudaraku. Semua tergoncang saudaraku. Ekonomi, minyak, perkilangan, perhikmatan, hiburan, semua tergoncang. Semua tergoncang. Tapi ada yang tak tergoncang saudara. Apa yang tak tergoncang? Dalam kitab Hagai, yang tak tergoncang, yang disebutkan di situ adalah bait Tuhan dan kegemaran segala bangsa. Hagai pasal 2 ayat 7. Nah kenapa tiba-tiba kitab Hagai dikeluarkan, dibawa? Sebab di dalam kitab Hagai ini adalah ungkapan yang juga diguna pakai dalam Ibrani 12 tadi itu. Sebab itu saya pilih Hagai pasal 2. Karena di Ibrani ada 2 gunung. Gunung Sion dan gunung Sinai. Ya, satu Taurat, satu kasih karunia. Di dalam Hagai juga ada 2. Satu bait Allah yang bait Salomo, dan satu lagi bait yang dibangun oleh Zerubabel. Dan mereka di zaman Zerubabel, mereka menangis bila bait baru ini dibangun. Karena mereka terpikir, aduh, bait suci Salomo yang dibangun dulu, kegemilangannya begitu hebat, begitu dahsyat. Tapi kami punya bait ini kecil, tidak glamour, begitu macam itu mereka bersedih. Tapi Tuhan berkata, seperti dalam Ibrani ada 2 gunung, di Hagai ada 2 bait suci. Tuhan berkata, bait suci Salomo yang lama sudah berlalu. Akan ada bait yang baru yang akan datang. Dan saya akan curahkan kemuliaan saya di situ. Kira-kira apa bait suci itu saudara? Kita lihat sekarang. Apa yang tak tergoncang. Di Hagai, bait suci Allah yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel tidak tergoncang. Kenapa? Apa yang tidak tergoncang itu? Mari kita lihat firman-Nya. Bait Allah, Tuhan tidak tergoncang. Kegemaran segala bangsa, apa itu? Tidak tergoncang, saya bacakan. Hagai 2:7. Bahkan aku akan menggentarkan, ini terjemahan lain ya, bukan terjemahan biasa yang kita pakai. Aku akan menggentarkan atau goncangkan segala bangsa, maka mereka itu akan datang kepada kegemaran segala bangsa. Dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, ada 2 yang tidak tergoncang. Satu adalah rumah Tuhan ataupun bait suci Allah. Nah saudaraku, bait suci apa? Bait suci Allah mana yang tak tergoncang? Kita tahu bahwa bait suci yang dibangun oleh Zerubabel juga akhirnya dihancurkan, yang pulihkan oleh Herodes dalam selepas Masehi 70, tentara Romawi telah hancurkannya. Tapi Tuhan berkata, aku akan
menaruh kemuliaanku di situ. Saudara jangan lupa. 1 Korintus 6 Paulus berkata, inilah bait suci Allah. Tubuhmulah bait suci Allah. Haleluya. Dalam zaman dulu saudaraku, di bait suci Allah itu hadirat Allah ada di atas bait suci itu. Tapi dalam bait suci ini hadirat Allah dalam bentuk Roh Kudus tinggal di dalam kita saudaraku. Kemuliaan yang di dalam bait ini lebih luar biasa daripada kemuliaan bait fisikal itu saudaraku. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, Tuhan tinggal di dalam kamu. Ini tidak bisa digoncang saudaraku. Hagai sudah pun bernubuatan. Dan apa yang lagi satu yang tidak tergoncang? Mari kita lihat. Firman itu saudaraku dari Hagai 27 itu saudara. Firman Tuhan berkata begini. Ya berkata, dan maka mereka akan datang kepada kegemaran segala bangsa. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Dalam goncangan itu mereka akan datang kepada kegemaran segala bangsa. Siapa itu kegemaran segala bangsa? Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia biasa, mungkin saudara tidak akan lihat ini. Tapi ini terjemahan lain yang mengatakan, dalam goncangan itu, mereka akan datang kepada kegemaran bangsa. The desire of the nation. Saudaraku, itu nama Yesus. Saudara tahu kan, Yesus sudah ditunjukkan di dalam perjanjian lama, saudara. Contohnya, pada waktu 3 orang sahabat Daniel dimasukkan sebagai penghukuman di dalam perapian itu, saudara. Dari luar mereka boleh melihat ada seorang lagi pribadi yang berjalan di dalam perapian itu. Dan tampaknya seperti anak Allah. Haleluya. Yesus sudah ada di dalam perapian itu. Saudaraku, pada waktu ada goncangan, Alkitab berkata, mereka akan mencari. Pada waktu semua goncangan yang terjadi, untuk apa? Karena Tuhan jahat? Untuk apa? Karena Tuhan mau menghukum kita? Tidak saudara, supaya kita mencari kegemaran, keindahan seluruh bangsa. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya mata kita tertuju kepada Dia, saudaraku. Itu sebab goncangan itu terjadi. Oh saudaraku, ada beberapa dalam Hagai itu goncangan perkara yang tidak boleh tergoncang saudara. Supaya kita mencari Dia yang tidak tergoncang. Bait suci, kita adalah bait suci Allah, tidak tergoncang. Mari kita lihat apalagi yang tidak tergoncang itu dalam Hagai. Dalam Ibrani pula apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Oke, itu adalah Hagai, tapi dalam Ibrani pula. Kita lihat, minta maaf, saudara boleh lihat nanti. Yaitu dalam Ibrani, firman Tuhan juga berkata ada hal yang tidak tergoncang. Oke? Ada hal yang tidak tergoncang. Apakah hal yang tidak tergoncang itu? Mari kita lihat ya. Dalam kitab Ibrani, yang tak tergoncang ialah kerajaan Allah. Ibrani 12:28 berkata, jadi karena itu kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow. Saya suka perkataan menerima ini, saudara. Menerima ini, mari kita lihat slide-nya sekali lagi. Menerima itu, saudaraku, adalah satu tindakan memiliki harta pusaka yang berterusan tanpa berhenti. Nah, perkataan saudaraku menerima adalah satu tindakan di mana seorang sudah menjadi waris, ya kan? Dalam Roma pasal 8:17. Ada mengatakan bahwa kita menjadi waris. Kita adalah waris Allah, saudaraku. Nah, seorang yang menjadi waris, pada waktu dia menerima harta pusakanya itu, harta pusaka yang dia terima itu, bukan karena dia baik, bukan karena dia berusaha untuk harta pusaka itu, tapi diberikan kepada dia secara cuma-cuma, saudaraku, karena hubungannya itu. Pada waktu orang yang dia berhubung itu sudah meninggal. Dan saudaraku, orang yang meninggal itu meninggalkan pesan. Dan pada waktu dia meninggal, pesan itu berkata, orang ini adalah waris saya dan semua harta pusaka saya menjadi milik dia. Wah, nah saudaraku, puji Tuhan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, kita sudah memiliki harta pusaka, saudaraku. Kita menerima. Kita tidak kerja, kita menerima. Puji Tuhan, itu satu. Yaitu tanpa bekerja kita menerima. Kedua, saudaraku, perkataan menerima itu dalam terjemahan asal adalah perkataan yang dimaksudkan sesuatu yang diberikan tanpa berhenti, tanpa putus, dan berterusan.
Berarti kalaupun kondisi luar kita bergoncang, kalaupun keadaan kita berubah, saudaraku, kalaupun keuangan orang lain terganggu, saudaraku, kalaupun ke seluruh dunia bergoncang, tetapi kita menerima tanpa berhenti, tanpa berhenti, tanpa berhenti. Haleluya. Kalau saudara percaya katakan amin, saudaraku. Kalau percaya katakan amin, kita menerima. Karena itu bukan kata-kata Pastor Sam loh, itu perkataan dari firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberi. Ya, kita menerima, saudaraku. Kita menerima. Apalagi saudaraku yang tidak tergoncang? Kerajaan. Dan saudara tahu, setiap kerajaan itu mesti ada seorang raja. Betul? Mari kita lihat slide-nya, saudara. Perkataan kerajaan atau basilia dalam bahasa Yunani adalah jajahan atau orang yang dikuasai oleh seorang raja. Nah, saudara, bila Alkitab berkata tentang kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan itu mesti ada seorang raja. Dan raja itu mempunyai waris. Dan kita adalah warisnya, saudaraku. Roma 8:17 berkata, kita adalah waris Tuhan. Dan kita adalah waris bersama dengan Kristus. Bukan saja waris Tuhan, tapi kita adalah waris bersama dengan Kristus. Berarti saudara, apa milik dia menjadi milik kita. Saudara, sebab itu jangan tergoncang pada waktu semua di dalam dunia tergoncangkan. Jangan saudara tergoncang. Karena apa, saudaraku? Kita adalah waris. Dan kita punya seorang raja yang memberikan harta pusaka. Dan raja itu memiliki sebuah kerajaan. Semua ini tidak akan tergoncang, saudaraku. Haleluya. Saudara tahukah ada kapal yang dikenali sebagai Titanic? Siapa tidak tahu? Semua tahulah kapal ini. Kan? Titanic. Kapten kapal Titanic berkata pada waktu mereka keluar daripada perjalanan mereka untuk sampai dari Amerika sampai ke England, saudaraku, mereka berkata kapal Titanic, Tuhan pun tidak boleh tenggelamkan kapal Titanic. Tuhan sendiri tidak boleh tenggelamkan kapal Titanic. Waduh, angkuh sekali kan? Kita tahu ceritanya. Titanic tenggelam, saudara. Saudara tahu di dalam kapal Titanic itu, waktu itu dikatakan kapal yang paling mantap, kemampuannya berlayar sangat kuat, tapi pun tenggelam. Dalam kapal itu ada 11 jutawan, millionaire, 11 orang jutawan. Jumlah uang yang mereka ada lebih kurang 3 juta US dollar bersama dengan 12 juta ringgit Malaysia. Saudara, mungkin lebih lah. 10 orang meninggal, tinggal 1 orang millionaire saja yang masih hidup. Kau tahu dia cakap apa? Pada waktu kapal sedang mula tenggelam, dia lihat harta dia. Dia tidak berani ambil harta itu. Makan apa dengan harta itu? Nak beli apa, saudaraku, tengah laut? Siapa ada warung di tengah laut? Tapi ada 3 biji orange. Dia ambil 3 biji orange. Dia lari keluar. Ada sesuatu yang tidak tergoncang. 3 orange? Tak masuk akal lah. Kau ambil 3 orange, ambillah sedikit wang. Aduh, tamaknya. Ambillah sedikit emas. Nah, saudaraku, kita tidak paham, saudara. Macam kenapa ambil 3 orange yang serba sederhana. Kita lihat kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan, apa sih itu? Kita bilang, bait suci Tuhan, kita lah bait Allah. Apa itu? Kita bilang, kita ada seorang raja. Apa itu? Seperti tidak masuk akal. Kau boleh cakap dengan jutawan itu yang ambil 3 biji oren itu. Tidak masuk akal kan? Tapi saudaraku, ada yang Tuhan berikan. Tak tergoncang. Tak tergoncang, saudaraku. Amin. Sebab itu, inilah waktunya kita fokus. Pada waktu dunia tergoncang, apakah seharusnya fokus kita pada waktu dunia tergoncang, saudaraku? Mari kita lihat slide-nya. Apa yang kita harus buat? Ya, saudaraku, pada waktu dunia tergoncang, apa yang kita harus buat, saudara? Fokus umat Tuhan dalam goncangan. Yang pertama, fokus kita seharusnya adalah Tuhan. Itu fokus kita. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kita lihat dalam ayat 29 berkata, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Yang kedua yang kita mesti fokus adalah iman kita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, saudara, yang pertama, pada waktu semua bergoncang, fokus kita mesti apa? Tuhan.
Nah, kenapa dibilang Tuhan itu adalah api yang menghanguskan? Orang bilang, orang suka bawa khotbah begini. Janganlah kamu main-main karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Semua mesti dilihat dalam konteksnya. Tidak boleh kita ambil ayat ini secara sendiri, berdiri sendiri. Ayat ini berdiri sendiri dan buat tafsiran sendiri. Itu bukan caranya mengkaji firman Tuhan. Kita mesti baca dalam konteks. Tuhan berkata ada Taurat di mana dia berbicara dari Sinai, mereka tidak dengar. Kemudian dia berbicara dari Sion, mereka tidak mendengar. Tapi Tuhan membenarkan goncangan. Kenapa saudaraku? Karena dia jahat, bukan. Karena dia adalah Tuhan, adalah api yang menghanguskan. Apa artinya api yang menghanguskan? Nah saudara, jangan lupa Hagai pasal 2 ayat 8 berkata, supaya dalam goncangan itu kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Keindahan bangsa-bangsa, kegemaran bangsa. Dalam goncangan itu maksud akhirnya Tuhan supaya membawa kita kepada Kristus. Fokusnya bukan goncangan itu, fokusnya Kristus. Saudara, saya beri satu ilustrasi. Kalau saudara bangun satu pagi kau tengok suami kau marah, anda tahu kenapa dia marah. Wah saudaraku marah sampai ada asap keluar dari hidungnya. Aduh marah betul saudara. Saudara pikir ini apa, kenapa suami saya? Adakah mulai dari detik itu saudara hanya ingat tentang suami saudara sebagai orang yang jahat? Orang yang pemarah? Enggak lah, dia juga romantik lah. Jujur saudara, pasti. Dia juga mungkin saudaraku penyayang, dia juga seorang yang suka membantu. Ada karakter lain. Enggak boleh hanya lihat dia sebagai orang yang marah, jahat. Enggaklah saudara. Kalau baca sekali, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Selalu pikir, dia api yang menghanguskan. Jangan dekat Tuhan. Tunggu dulu. Saya dulu masa kecil, saya takut dengan air saudara. Takut mau pergi dekat, takut tenggelam. Tapi sungguh pun saya takut air, saya minum air. Mana bertakut air boleh minum air? Takut air tapi suka pergi memancing dekat air. Berdiri dalam air lagi. Saya takut air tapi suka minum air. Tidak masuk akal. Nah, lagi satu saudara. Bagi orang yang menerima firman ini dalam konteks Ibrani pasal 12. Mereka adalah orang Yahudi yang dulu bukan Kristen, sekarang Kristen. Tapi masa mereka sebagai Yahudi yang bukan Kristen. Saudara tahu mereka tahu apa itu kuasa api. Karena mereka sudah biasa dengan korban yang mereka bawa mengikut Taurat Musa. Dosa keluarga, bawa domba. Domba dibakar di atas mezbah korban bakaran saudaraku. Dan domba itu mengambil murka Allah supaya keluarga itu terbebas daripada murka Allah. Mereka tahu apa itu kuasa api. Bagi orang Ibrani yang membaca Ibrani 12, mereka tahu api itu tak bagus untuk domba itu karena domba dibakar dalam api. Tapi api itu bagus untuk mereka. Karena yang dibakar bukan mereka. Yang dibakar oleh domba itu. Dalam Paskah yang pertama Tuhan bilang, bila kamu makan domba, jangan makan domba itu domba yang dididih, tapi dengan yang dibakar. Domba yang dibakar, kambing yang dibakar. Kenapa bakar? Karena itu api, perapian itu adalah murka Allah yang jatuh atas domba, bukan atas umat Allah yang di padang, yang di Mesir itu. Api itu tak bagus untuk domba itu, tapi bagus untuk mereka karena mereka selamat. Saudara, kalau saudara pagi ini sebelum saya datang untuk recording, saya setrika baju, t-shirt saya semualah saudara. Mestilah. Kenapa? Image mesti jaga image. Saudaraku betul? Jaga image. Jaim saudara, jaga image saudara. Nah, tetapi saudara tahu bila saya ambil setrika itu, panas sudah setrika itu. Baju yang sudah baru dijemur itu, dia belum disetrika. Ada banyak yang bahagian baju itu yang kedut-kedut, yang tidak lurus lagi, tidak dijadikan baik lagi. Kecuali kalau ada api. Kalau baju itu boleh cakap, dia teriak loh saudara. Dia bilang, aduh panas, dia bilang. Kau ini orang gila. Mau jaga image tapi bunuh saya. Baju itu boleh cakap kalau dia boleh cakap, kan? Api itu tidak bagus untuk baju itu. Tapi bagus untuk image saya. Haleluya. Mengerti saudara?
Tidak bagus untuk baju itu. Tapi bagus untuk image saya. Korbannya pun ada urapan. Aduh saudara. Nah saudaraku yang kukasih dalam Yesus Kristus. Apa api itu jahat? Bila Alkitab berkata Tuhan adalah api yang menghanguskan. Ada sesuatu yang tidak bagus untuk kita. Ada sesuatu yang tidak baik. Yang digunakan oleh Allah untuk menggunakan api itu sebagai penghangus. Dan hanguskannya. Supaya kita menerima harta pusaka. Kita menjadi waris, menerima semua yang terbaik yang Tuhan mau memberi kepada kita saudaraku. Sebab itu dia baik saudara, dia baik. Api yang menghangus, jangan pikir dia mau hukum kamu, dia baik. Banyak kali gereja melihat Tuhan dalam konteks yang salah, dalam pengertian yang salah. Sehingga mereka tidak paham siapa Tuhan. Supaya Tuhan ambil apa yang boleh digoncangkan, supaya dia berikan kepada kita apa yang tak tergoncang. Itu sebab apinya. Nah sekarang iman kita fokus kepada Tuhan yang selalu baik. Dan kita gunakan iman kita. Apa tujuan iman kita? Yang terakhir saudara, ini yang poin yang terakhir. Iman kita saudaraku, marilah kita mengucap syukur dengan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dan takut. Yang pertama kita mengucap syukur saudara. Yang kedua saudaraku adalah kita membawa ibadah yang berkenan. Saudaraku, ibadah yang berkenan. Perkataan mengucap syukur, thanksgiving, giving thanks. Syukur itu dalam bahasa Yunani adalah eucharis. Itu baik, charis itu adalah kasih karunia. Jadi saudaraku, setiap kali kita mengucapkan syukur, kita melaungkan kasih karunia Tuhan yang baik. Saudaraku, saya tahu banyak yang sudah terhangus, ya banyak yang tergoncang. Banyak yang tergoncang. Saya tahu kerja kita ada banyak yang tergoncang. Tapi dalam tergoncang itu, kita masih lagi boleh datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Dia. Karena dalam waktu kita mengucap syukur, kita melaungkan bahwa kasih karunia Tuhan yang baik yang kita laungkan, haleluya. Kasih karunia Tuhan yang baik yang kita laungkan saudaraku. Itu yang kita lakukan. Dan saudaraku justru itu membawa kita kepada suatu sikap penyembahan saudara. Sikap seorang penyembah. Amin, kita menjadi penyembah saudara. Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Bukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem tempat penyembahan. Bukan tempatnya, bukan lokasinya. Tapi Tuhan mencari pribadinya. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu kamu menyembah dalam roh dan kebenaran, kamu menjadi atraktif. Kamu menjadi menarik kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari penyembahan. Kalau Tuhan cari penyembahan hari ini, gereja mana ada tim worship. Tim worship di rumah saudaraku. Tim worship saudaraku, tidak ada mikrofon yang baik, tidak ada lampu, tidak ada asapnya, tidak ada lampu warnanya saudaraku. Tidak ada semua. Tapi kita hanya bawa penyembahan. Mungkin saudaraku, waktu seperti ini, goncangan itu untuk mengambil sesuatu seperti dalam Hagai 28, 27, supaya mereka datang kepada kegemaran bangsa. Fokusnya adalah untuk melihat kegemaran bangsa. Fokusnya untuk melihat Allah, api yang menghanguskan. Ya, tapi karena dia baik, dia hanguskan apa yang tidak perlu. Supaya kita menerima apa yang perlu dan apa yang baik. Dan apa yang tak tergoncang. Sebab itu mari dengan hati yang bersyukur. Kita yang marah, hilang kerja, marah ini, marah itu. Marah tidak boleh jumpa boyfriend, marah tidak boleh dating, marah saudaraku. Jadi gemuk, marah saudaraku, tidak boleh potong rambut. Aduh, marah tidak boleh saudaraku, rambut, marah saudaraku. Ada uban-ubannya kelihatan, marah. Ayo kita mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur untuk rambut aku yang begitu panjang. Oh Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tidak boleh jumpa dengan boyfriend, tapi Tuhan aku mengucap syukur. Aduh saudaraku, pada waktu kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Kita saudaraku, fokusnya iman kita adalah melaungkan kasih karunia Allah yang baik. Syukur adalah eucharis, good grace, kita melaungkan kasih karunia Tuhan yang baik. Justru menjadi penyembah. Ingat Daud di dalam lockdownnya di gua Adulam itu. Ingat saudaraku apa yang dia katakan dalam Mazmur 57. Dalam gua itu dia tulis Mazmur 57. Dia menjadi penyembah. Dia menjadi penyembah saudaraku.
Oh saudaraku, saya ingat lagu yang saya menyanyikan dulu dalam bahasa Inggris. Be exalted, O Lord, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Itu yang Daud nyanyikan di dalam guanya. Gua sempit, fokusnya sempit. Orang ini, orang itu, orang tak baik. Itu boleh menjadi fokus, tapi dalam gua itu, Daud fokus kepada apa yang di luar gua. Apa yang di bumi, apa yang di surga. Kemuliaan Tuhan. Kalau menaungi surga, pasti guamu juga akan dinaungi oleh kemuliaan Tuhan. Saudara ada pilihan. Saudara boleh mengucap syukur atau marah. Saudara boleh menyembah atau bersungut. Mari saudara Bapak Ibu semua, itu fokus kita pada waktu kita digoncang. Kita sudah terima harta pusaka. Karena kita ada raja dan kerajaan yang tak tergoncang. Kitalah bait Allah yang kalau dalam bait Zerubabel itu kemuliaan Allah katakan lebih hebat daripada bait suci Salomo. Apalagi bait ini. Kalau dalam bait itu Tuhan hanya hadir di atas mereka. Tapi Tuhan sekarang hadir di dalam kita. Luar biasa. Tak tergoncang. Ada banyak yang tergoncang di luar. Ada banyak dalam saudara yang tak tergoncang. Dan kamu sudah menerima. Bukan karena kamu baik. Kasih karunia yang memberikan. Kita terima. Haleluya saudaraku. Mari kita melaungkan syukur. Good grace. Kemurahan Tuhan yang baik. Mari di mana saja kita ada. Dengan tangan kita terangkat, kita katakan syukur kepada Tuhan. Mari saudaraku dengan suara kedengaran di dalam rumah kamu. Biar jiran dengar, tidak apa-apa saudaraku. Mereka tahu apa yang saudara lakukan adalah kemurahan, kasih karunia Tuhan yang baik. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat sekali Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, pujian yang terhebat bagi Tuhan yang luar biasa. Kami tahu Engkau adalah api yang menghanguskan. Bukan karena Kau menghanguskan kami atau hanguskan yang baik, tapi yang tidak perlu. Oh Tuhan, dalam kesederhanaan ini, dalam kesederhanaan kami. Oh, kalau dulu di gereja semuanya ada AC, ada aircon, ada tempat yang selesa. Kalau di rumah kami hanya ada handphone yang kecil, hanya ibadahnya sederhana. Tapi Tuhan di situ, oh kami melaungkan kesyukuran kami melaungkan kemurahan Tuhan. Bahwa Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau sudah memberi. Bukan karena kami baik, kami menerima harta pusaka yang tidak tergoncang. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur dan terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkatilah umat-Mu Tuhan, supaya kami punya fokus kepada Tuhan yang baik. Kepada iman yang mendorong kami untuk bersyukur dan menyembah seperti Daud. Oh, biarpun dalam gua, dalam lockdown kami menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan Yesus, saudara memberkati kamu semua dalam musim yang susah ini. Tetapi saya mau beri sedikit kesempatan untuk saudara yang belum kenal Tuhan. Mungkin ada teman yang undang saudara datang ke gereja, datang ke rumah untuk mendengar khotbah ini. Atau saudara sendirian mendengar khotbah ini, di mana saja kamu berada duduk. Saya mau beri kesempatan. Kami ada seorang raja dan kami sudah menerima raja ini. Dan dia adalah harta pusaka kami yang tak tergoncang. Saudara juga boleh ada seorang raja yang tak tergoncang, saudaraku. Namanya Yesus Kristus, saudaraku. Dia memberikan, ada banyak yang tergoncang di luar, tapi apa yang dia karuniakan kepada kamu tak tergoncang, saudaraku. Itulah harta pusaka yang diberikan karena kita waris. Kita waris, saudaraku. Galatia 3:29, Roma 8:17, saudaraku. 1 Petrus 1:14 berkata tentang harta pusaka yang kita miliki karena kita waris. Saudara diberkati Tuhan. Mari, kalau kamu siap mengundang raja ini dan menjadi orang percaya, menjadi orang yang kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menjadi orang Kristen, saya undang saudara berdoa sekarang dengan bagaimana saudara boleh mengundang sang raja yang memberikan kerajaan yang tak tergoncang ini. Dengan mengikut doa saya baris demi baris. Mari ikut doa ini, berarti saudara mengundang raja itu dalam hidup saudara. Mari saya berdoa bersama saudara. Tuhan Yesus, saya membuka hati saya menerima Engkau sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja saya.
Saya tinggalkan cara hidup lama saya. Saya lepaskan semua cara hidup pemikiran lama saya. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan hidup saya. Tidak ada Tuhan lain kecuali Yesus. Bapa, terima kasih untuk anak-Mu Yesus yang mati di kayu salib untuk saya, yang menghanguskan semua dosa saya, supaya yang terkutuk bukan saya, tapi Yesus menjadi kutuk saya. Saya menerima anugerah ini. Saya mengundang Raja di atas raja, segala raja, Yesus Kristus, ke dalam hidup saya. Memiliki kerajaan, harta pusaka yang tak tergoncang. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, itu adalah pilihan di mana saudara mengambil langkah untuk menerima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara tetap teguh, tetap kuat, iman saudara diperbarui, dan tidak lama lagi kita semua akan ketemu dan beribadah bersama-sama. Sehingga itu, ingat, fokus kita tetap Tuhan, dan iman kita memberi syukur, menyembah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, dan kita jumpa lagi.